setiap kita kembali datang ke hadirat-Nya. Saya mengenai jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Kau Menunggu Hidupku. Sebelum Engkau mengenal Engkau Tuhan, ku buang hidupku. Namun Engkau dengan setia menunggu hidup kami ya Tuhan. Mencari diriku, sama-sama kita katakan. Tak kusangka sejak dulu, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu Tuhan yang menenun hidupku, jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum Engkau Tuhan tak pernah berhenti menunggu kehidupan kami ya Tuhan. Mencari diriku, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau
seluruh nafasmu, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan pada malam hari ini, doa Getsemani kedua ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Berkatilah juga seluruh rangkaian ibadah kami ya Tuhan, dari doa Getsemani, malam Jumat Agung dan hingga pada puncaknya nanti Paskah ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dalam seluruh kegiatan kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pasti hampir dari setiap kita pernah mendengarkan ayat ini di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitulah kita manusia. Kita ini manusia yang tidak layak, manusia yang hina, bahkan kita adalah manusia yang berdosa. Namun begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia selamatkan kita dan pulihkan kita dari segala dosa kita. Semuanya jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian kedua kita pada malam hari ini, Terlalu Besar. Marilah kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah pujian kita pada malam hari ini bisa membawa kita lebih dekat lagi secara pribadi dengan Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan hidup kami. Kini ku hidup hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkan hidup kami Yesus. Biarlah hidup ini ya Tuhan hanya tertuju untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah hanya untuk menebus hidupku ya Tuhan. Menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Tuhan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya mengundang jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian karena salib-Mu. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berkenan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu.
Ku kepada hambanya saya persilakan. Kami mengimani dan mengamini pujian yang baru saja kami naikkan kepada Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan, yang menjadikan kami pribadi yang berarti, yang layak, bahkan yang memungkinkan kami berani membuka suara kami untuk memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk karya agung yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini dalam doa Getsemani malam yang kedua, kami datang kembali berkumpul untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan kami kepadamu, terlebih lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Karena kami menyadari Tuhan, jikalau bukan karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, membuka kebenaran itu bagi kami, maka tidak ada satupun dari antara kami yang bisa memahami firman ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu yang hina dan terbatas ini juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Iya, Bapak Ibu Saudara, salam kenal. Mungkin saya wajah baru di GKI Gracia. Memang betul Bapak Ibu Saudara, saya bukan hanya wajah baru tapi juga orang baru di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh saya harus perkenalkan diri supaya saya dikenal oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Nama saya Evangelis Anselmus, tapi saya biasa dipanggil dengan Pak Along. Ya karena memang Bapak Ibu Saudara saya lebih suka kenalkan nama Chinese saya, biasa dipanggil Ko Along kalau di Bulukumba. Karena biasa kalau sebut Anselmus itu banyak yang agak lidahnya agak bagaimana begitu. Jadi saya lebih suka dipanggil penginjil Along. Saya asal Kalimantan Barat Bapak Ibu Saudara. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kabupaten Sintang. Ya, ada di sini Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Ya. Istri saya orang Sintang, Bapak Ibu Saudara, istri saya hanya satu. Iya, tapi anak saya ada 3. Ya, istri saya orang Kalimantan, orang Daya asli, namanya Magdalena Novi Kristanti. Dia kemudian saya orang Chinese Kalimantan, Bapak Ibu Saudara, suku Hakka. Mungkin kalau di Sulawesi Selatan agak jarang ya. Hakka, papa saya orang Hakka, mama saya orang Teochew. Saya tidak tahu istilah Teochew di sini familiar atau tidak. Orang biasa orang Hoklo begitu. Orang Teochew dan kami asli Kalimantan, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami dikaruniai 3 orang anak. Anak kami yang pertama namanya Gabriel George Lionel Avino, kelas 5 SD, laki-laki. Puji Tuhan. Kemudian anak kami yang kedua saya ada bawa hari ini. Mana dia tadi? Itu dia. Ini anak saya nomor 2, ganteng sekali. Namanya Glenn Immanuel Avison. Juga laki-laki, kelas 1 SD. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami anak pertama, anak kedua dianugerahkan laki-laki yang ganteng-ganteng, dan anak kami yang ketiga Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan sangat baik bagi kami, anak kami yang ketiga juga laki-laki. Saya sudah tahu Bapak Ibu mikirnya kemana. Tapi laki-laki Bapak Ibu Saudara juga puji Tuhan, Tuhan baik. Namanya adalah Geovan Ebenezer Avison, berusia 3 tahun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami melayani di Bulukumba baru kurang lebih 8 bulan. Masih sangat baru sekali.
Dan kami bersyukur kami boleh melayani bersama dengan GKI dan secara khusus kami boleh melayani di Bulukumba. Memang gereja tidak terlalu besar, jemaat juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara, tapi tidak berarti pergumulannya juga sedikit. Lumayan Bapak Ibu Saudara, kami hidup di tengah-tengah lingkungan yang syariat, yang penuh dengan tantangan, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini anak istri dan saya belum mengeluh. Kalau belum berarti akan ya begitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, doakan kami melayani di sana bersama-sama dan puji Tuhan bahwa Tuhan pakai kami ya dengan apa yang ada pada kami saat ini. Jemaat kita kurang lebih 3-40 dalam ibadah minggu seperti biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja. Saya lahir tanggal 6 April Bapak Ibu Saudara, ukuran sepatu saya 41. Iya itu ya, 6 April. Bapak Ibu boleh ingat-ingat. Enggak Bapak Ibu Saudara, bercanda. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, saya mau apresiasi, terima kasih Ibu Farah ya. Saya sangat diberkati, kesaksian Ibu luar biasa sekali. Saya percaya Bu, kalau Ibu menjadi wanita tangguh hari ini, iman yang kokoh. Karena Tuhan memakai dengan proses yang luar biasa. Saya percaya Ibu akan terus jadi berkat dalam kehidupan rumah tangga. Yang membentuk Ibu sekarang menjadi seorang pejuang iman yang sangat kokoh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak semua kita yang diizinkan Tuhan untuk melewati beban yang begitu berat hanya untuk memperjuangkan iman kita kepada Yesus. Tapi Ibu Farah luar biasa, terima kasih Ibu, sangat memberkati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita di poin yang kedua dari tulip, yaitu unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di poin yang pertama yaitu total depravity sudah sangat luar biasa dijelaskan kemarin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara dengan unconditional election, waktu pertama kali Bapak Ibu Saudara mendengar istilah ini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Waktu Bapak Ibu mendengar bahwa dalam kehidupan kita, iman kita kepada Yesus, ada yang disebut bahwa orang yang ditentukan untuk diselamatkan dan ada orang yang ditentukan untuk dibuang ke neraka. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mendengar ini, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu Saudara, ketika pertama kali kita mendengar istilah ini, rasio kita langsung mulai mengolah di alam bawah sadar kita ini berkata, kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan begitu kejam? Bukankah kita semua ini diciptakan untuk memuliakan Dia? Mengapa sekarang ada istilah unconditional election? Ada pemilihan tanpa syarat di mana ada orang yang memang Tuhan tentukan untuk yang satu dan ada yang ditentukan untuk poin yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin kita ini Bapak Ibu Saudara sudah terbiasa dengan budaya syarat. Kita sudah terbiasa dengan ada sebab akibat. Kamu akan menerima sesuatu kalau Bapak akan belikan kamu sepeda baru. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Nah itu dia. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar dari kecil kita sudah dicekokin dengan sebuah konsep. Kalau engkau mau mendapatkan sesuatu, maka engkau harus kerjakan sesuatu. Setuju atau tidak? Kita pelakunya Bapak Ibu Saudara, mari jujur. Nah kalau kamu peringkat 1, nah kita jalan-jalan ke Bira. Jadi kalau tidak peringkat 1 bagaimana Pak? Ya sudah mau menakutkan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah terbiasa, kamu akan diberi sesuatu kalau engkau mengerjakan sesuatu. Kamu akan diberkati Tuhan kalau engkau melayani.
Kamu akan memperoleh keselamatan jika engkau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menyebabkan manusia terbiasa jika menginginkan sesuatu harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu. Makanya Bapak Ibu Saudara sulit untuk orang bisa memahami tentang konsep unconditional election atau dipilih tanpa syarat. Kamu diambil tanpa kamu melakukan sesuatu itu sulit. Tidak mudah. Jadi ketika konsep ini disampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus betul-betul mengendalikan alam pikiran kita dengan pikiran yang benar. Harus betul-betul kita kendalikan pikiran itu. Mengapa? Manusia dengan pikiran yang sudah tercemar oleh dosa tidak akan pernah mampu memahami secara sempurna kebenaran Allah yang suci, Bapak Ibu Saudara. Jangan jatuh dalam pemikiran yang hanya memuaskan rasiomu yang berdosa. Kebanyakan kita Bapak Ibu Saudara untuk memahami konsep tulip secara keseluruhan, banyak di antara jemaat Tuhan bukan karena sebuah kerinduan hasrat akan dahaga kebenaran, tetapi banyak dari antara kita hanya sekedar memuaskan keinginan saya, di mana pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini saya ingin tanyakan, tapi tidak menemukan jawaban. Tetapi bukan karena lahir dari keinginan hati yang betul-betul dahaga akan kebenaran itu. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu Saudara ada orang berani berkata, Tuhan, mengapa engkau begitu kejam? Mengapa engkau tidak adil? Kenapa kamu pilih dia bukan pilih saya? Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kata mengatakan Tuhan tidak adil, engkau punya konsekuensi di dalamnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Itu sebabnya Bapak Ibu saya percaya hamba Tuhan majelis di tempat ini mengangkat tema-tema ini. Bukan karena hanya sekedar memuaskan rasio kita menemukan kebenaran itu. Tetapi sungguh-sungguh hati kita menemukan kebenaran itu dan kita diubah oleh kebenaran itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semenjak manusia mewarisi dosa asal atau original sin, dosa itu sudah menular dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik moral, rasio, nurani, kehendak, dan budaya. Semuanya telah tercemar dan mengalami kecacatan serius yang membuat manusia tidak mampu menemukan kebenaran itu seorang diri. Total depravity, kerusakan total, artinya setiap aspek, tidak ada satu aspek pun dalam diri manusia yang lolos dari dosa, termasuk hati nurani dan rasio kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, manusia tidak akan pernah mungkin, menyebabkan manusia tidak akan mungkin tidak melakukan dosa, karena dosa sudah menjadi tabiat, lengket, menempel dan tidak bisa dilepaskan. Dengan kondisi ini manusia tidak akan mampu menemukan solusi dengan caranya sendiri Bapak Ibu Saudara. Maka hanya cara Allah yang mampu untuk menjawabnya. Allah yang memilih dan Allah yang mengerjakan keselamatan itu. Jadi unconditional election Bapak Ibu Saudara, pemilihan tanpa syarat itu tidak ada intervensi manusia. Tidak ada ketertarikan dari Allah yang membuat kita begitu, yang membuat dia begitu terpesona dalam diri kita sebagai manusia ini. Tidak ada sama sekali. Bapak Ibu Saudara ingat, ketika Tuhan Allah menemukan kita pertama kali waktu kita ada dalam lumpur dosa, bukan sedang nyanyi kor di gereja. Allah menemukan kita, firman Tuhan katakan ketika engkau dalam lumpur dosa, tidak ada sesuatu pun yang menarik. Bukan karena kita sedang memberi persepuluhan kepada dia di gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun sebuah dasar konsep mengatakan bahwa semua itu kembali kepada pemilihan Allah itu sendiri. Kepada kita manusia. Suka atau tidak suka, keselamatan Allah itu bersifat diskriminatif atau perlakuan secara berbeda. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Roma pasal yang ke-9.
Roma pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, 12, 13, sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal 9 ayat yang ke-11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 satu kali lagi. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa keselamatan Allah itu bersifat diskriminatif? Dari bacaan yang baru saja kita baca Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh. Esau dan Yakub itu adalah kembar. Mereka bukan hanya saudara Bapak Ibu Saudara, tetapi saudara kembar. Sama-sama anak yang dijanjikan. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, hanya Yakub yang dipilih Allah. Terus yang kedua, ini contoh yang paling sering dipakai. Dua penjahat yang sedang disalibkan dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa hanya satu yang diselamatkan? Mengapa hanya satu yang bisa mengaku? Bukankah mereka berdua sama-sama mendengar mulut Yesus berkata, ya Allahku, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Telinga mereka sama-sama mendengar. Mereka Bapak Ibu Saudara, dua penjahat dengan kaliber berat. Mereka penjahat yang sangat besar. Itu sebabnya disalib. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang yang sangat bobrok. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya berkata kepada satu orang, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Maka kita akan bertanya Bapak Ibu Saudara, betul? Alam rasio kita akan berkata, loh Tuhan kenapa kamu tidak adil? Pilih dong dua-duanya. Yakub dan Esau, yo pilih mau dua-duanya. Itu kan sama anak-anak perjanjian, kenapa hanya satu? Lalu kita harus kembali bertanya Bapak Ibu Saudara. Mengapa harus dua? Betul. Maka Tuhan akan tanya balik dengan kita, mengapa saya harus pilih dua? Mengapa tidak boleh satu? Bahkan saya tidak pilih dua-duanya pun, kenapa? Betul? Kan kita bertanya dengan Tuhan, Tuhan kenapa hanya satu? Tuhan tanya balik begitu, kenapa tidak boleh satu? Tadi kita sudah baca, aku berhak menyatakan belas kasihan kepada siapa aku menyatakan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita yang betul-betul mampu menemukan alasan yang paling tepat tentang pemilihan Allah itu atas manusia. Bapak Ibu setuju? Bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang betul-betul menemukan alasan yang paling tepat. Mengapa Tuhan harus pilih Yakub? Mengapa tidak pilih Esau? Mengapa Tuhan hanya menyelamatkan satu dari dua orang penjahat itu? Mengapa tidak dua-duanya? Mengapa Bapak Ibu Saudara dipilih bukan keluarga kita? Mengapa harus saya, kenapa tidak saudara saya? Mengapa hanya saya, kenapa tidak bertiga? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu sesungguhnya hanya ada dalam alam pikiran Allah untuk memberikan jawaban yang paling menuju pada kebenaran.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, minimal kita akan coba lihat bersama dari bacaan kita pada malam hari ini. Kita menemukan ada 3 alasan minimal unconditional election berlaku dalam kehidupan orang percaya. Alasan yang pertama, belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 tadi sudah kita baca bersama-sama. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu Saudara, unconditional election murni berdasar pada belas kasihan Allah terhadap kita manusia. Karena pada dasarnya tidak ada yang menarik perhatian Allah akan manusia untuk dia pilih dan diselamatkan. Di awal saya sudah sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau Tuhan tidak ingin menyelamatkan kita pun, itu adalah berbentuk kedaulatan Allah yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Tapi kalau dia mau menyelamatkan manusia, memilih satu dari antara yang harus dibinasakan itu Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang disebut dengan belas kasihan? Bahkan ketika Tuhan tidak ingin memilih Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dari keinginan Tuhan itu. Ayat ke-13, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini ayat yang sangat keras Bapak Ibu Saudara. Esau dan Yakub sama-sama anak yang dijanjikan kepada Ribka. Bahkan sebelum dalam kandungan Allah sudah membuat perjanjian bahwa Allah memilih Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum Yakub Esau itu dikandung, Allah sudah membuat perjanjian itu, aku akan memilih anak yang bungsu itu. Anak yang kedua itu untuk aku pilih. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa kelebihan dari Yakub sehingga Allah memilihnya? Lalu apa kekurangannya Esau sehingga Allah membencinya? Bapak Ibu Saudara, catatan Alkitab tentang kelemahannya Esau itu satu, apa? Dia meremehkan hak kesulungan. Itu toh? Dia jual hak kesulungannya dengan Yakub dengan apa? Semangkuk kacang merah. Itu. Ada lagi? Itu yang paling kuat. Sedangkan Yakub, Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu baca kisah kita tentang Yakub. Yang pertama, dia tipu kokonya. Betul. Yang kedua, dia tipu bapaknya. Betul? Dia kerjasama dengan Ribka, dia pakai pakaian bulu supaya mengikuti Esau, supaya mendapat apa? Berkat sulung. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia ingin dibunuh, dikejar-kejar oleh Esau, waktu mereka sudah berpisah, apa yang dia lakukan? Dia utus dulu itu semua pengawal-pengawalnya untuk maju dulu. Kalau mati dulu itu aku bisa pergi, aku bisa lari. Tipu sana, tipu sini, Bapak Ibu Saudara. Yuk, kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, pilih siapa? Yuk. Pilih Esau dong. Esau tidak terbukti karakternya buruk kok. Tidak terbukti, tapi catatan Yakub banyak sekali. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mencatat firman Tuhan ini, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bukankah ini yang disebut dengan pemilihan tanpa syarat? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, konsep ini sulit untuk dipahami kita sebagai manusia berdosa. Karena kita sudah terbiasa bahwa memilih itu yang baik. Coba Bapak Ibu Saudara, minta maaf Ibu Farah. Kalau dalam keluarga mungkin ada yang mungkin hidupnya lebih baik dari Ibu Farah. Saya kasih contoh Bapak Ibu saya. Saya dilahirkan dari keluarga 4 saudara laki-laki. Saya anak ketiga. Mama saya Taoisme, papa saya Kongfucu. Dari sekolah minggu Bapak Ibu Saudara, saya adalah anak yang paling terakhir dibaptis. Adik-adik koko saya, adik saya, mereka sudah lama ikut sekolah minggu. Saya dasarnya Katolik Bapak Ibu Saudara. Saya dasarnya Katolik. Bapak Ibu Saudara,
Saya dari kecil sudah belajar menipu. Kurang lebih Yakub kalinya. Bapak Ibu Saudara, saya kelas 4 SD, itu saya sudah jualan di sekolah, itu ngakalin adik-adik kelas saya. Jadi saya bawa, Bapak Ibu mungkin sekarang masih yang cabut-cabutan itu, yang cabutan berhadiah, ada permennya di dalam. Oh Bapak Ibu Saudara, itu hadiahnya zaman saya dulu tuh penggaris ikan. Jadi itu kalau dapat itu tuh seperti grand prize-nya begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, caranya bagaimana? Supaya tidak kedapatan dulu. Karena kan kalau misalnya mereka cabut baru terjual 3, yang grand prize sudah dapat, orang tidak mau beli lagi. Begitu. Bagaimana caranya Bapak Saudara? Beli 4, 5 itu banyak-banyak, bawa ke rumah. Tutup pintu. Bongkar dulu. Cari. Nah, yang grand prize-nya itu ambil sembunyikan dulu di rumah. Nih, liciknya ya. Jadi disembunyikan dulu, jual dulu itu. Beli. Nggak mungkin mereka dapat, grand prize-nya sudah saya sembunyikan. Beli tinggal 3 atau 5, baru kasih masuk. Wah pas mereka cabut, saya dapat, mantap, itu kan saya enggak bohong. Padahal sudah terjual semua Bapak Saudara. Yang satunya juga begitu. Kemudian saya suka jual permen, saya utangin sama adik di kelas. Saya. Karena saya tahu mereka tidak bawa uang jajan banyak, utangin. Caranya besoknya tagih begitu. Satu permen dulu harganya 100, jual mau nanti 5 jadi 6.000, karena kamu hutang toh jadi 6.000 gitu. Jadi 600. Bapak Ibu Saudara cilaka memang. Dari kecil saya begitu. Saya tidak tahu bahwa sekarang jadi hamba Tuhan. Masuk sekolah teologi Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang pertama masuk sekolah teologi, koko saya nomor 2. Kami dari 4 Bapak Ibu Saudara, koko saya nomor 2 adalah nomor 2 itu karakternya bagus sekali. Mungkin betul ya anak kedua tuh karakternya bagus. Ada di sini? Tapi betul Bapak Saudara, dia adalah anak yang paling kalau bisa bilang tuh top lah begitu. Nomor 2 itu karakternya bagus, pengasih sayang dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dia masuk sekolah teologi, bukan saya. Dia sudah sempat dikirim masuk sekolah teologi, tapi 6 bulan kemudian dia mundur. Batal. Lalu sayalah yang diutus Bapak Ibu Saudara. Pertama kali motivasi saya jadi seorang masuk sekolah teologi Bapak Saudara, supaya apa? Supaya saya banyak duit. Itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang pemilihan Tuhan tanpa syarat. Saya kalau dalam syarat manusia tidak akan pernah mungkin dipilih oleh Bapak Ibu Saudara untuk jadi hamba Tuhan di GKI Gracia. Kenapa? Bapak Ibu tahu rekam jejak saya toh? Bapak punya syarat-syarat tertentu. Harus ini dan sebagainya. Itu kita manusia, tapi bukan dengan Allah. Allah memilih Yakub bukan melihat kepada siapa Yakub. Tapi satu kali perjanjian Allah memilih dia tanpa syarat. Siapapun engkau, ketika aku memilih engkau untuk diselamatkan, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa membatalkan itu. Dari pemilihan Allah terhadap Yakub kita belajar bahwa pemilihan Allah adalah mutlak karena belas kasihannya terhadap kita, bukan karena kita begitu menarik untuk diselamatkan oleh Allah. Apa yang menariknya menyelamatkan dari seorang Along Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Apa menariknya menyelamatkan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Tapi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita karena Tuhan berbelas kasihan. Kalau hari ini jemaat GKI Gracia masih tetap bertumbuh dalam imannya kepada Yesus sungguh-sungguh karena dia memilih kita semua tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena kalau bersyarat Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun dari antara kita yang masuk dalam kualifikasi itu. Allah memilih kita karena belas kasihannya. Amin. Allah memilih kita tanpa memandang siapa kita, baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kita manusia yang hina, yang seharusnya dimurkai, justru dikasihani. Itulah yang disebut dengan tanpa syarat. Hanya syukur terdalam dan terima kasih kepada Allah yang harusnya muncul dalam hati dan mulut kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa alasan yang kedua selain belas kasihan dari Allah memilih kita tanpa syarat? Yang kedua tentang keadilan Allah. Ini yang kita tanya-tanyakan tadi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-14, jika demikian,
Apakah hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil, kata firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-21 katakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu menyatakan kasih dan keadilannya. Dia harus mati di atas kayu salib sebagai bukti cinta dan adilnya. Kasih dan keadilan Allah adalah dua sifat Allah yang seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Kita baca bersama Mazmur 89 ayat 14. Mari kita buka bersama. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Bapak Ibu Saudara, dua frase ini ditempatkan dalam posisi yang sama. Yang pertama, keadilan dan hukum, dan yang kedua, kasih dan kesetiaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih Allah yang besar, maka kita harus menyinggung keadilan Allah yang adil. Kalau kita bicara tentang keadilan Allah yang adil, maka tidak bisa tidak, kita harus menyinggung tentang kasihnya yang besar. Itu baru yang disebut dengan keadilan Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ketika Allah memilih kita, bukan hanya tentang kasihnya, namun juga tentang keadilannya. Karena upah dosa ialah maut. Itu sebabnya manusia harus dihukum sekaligus dikasihi. Inilah yang Allah perbuat terhadap kita, manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, ada dua konsekuensi dosa. Yang pertama, yang disebut dengan internal konsekuensi. Ini bicara kita dengan Allah. Waktu kita berdosa Bapak Ibu Saudara, Allah menebus kita, kita diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan konsekuensi yang kedua? Tentang temporer. Saya kasih contoh. Waktu kita dulu nipu orang. Waktu kita dagang, kita nipu orang habis-habisan. Lalu kita bertobat. Kita terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah ada konsekuensi dari dosa awal yang kita lakukan? Bagaimana konsekuensi dari orang yang kita rugikan? Contoh yang kedua. Seorang pemakai narkoba, seorang peminum, seorang pemabuk, seorang perokok yang berat. Lalu dia bertobat. Ini kesaksian nyata Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia masuk sekolah teologi sudah usia 45 tahun. Dia bertobat dalam usia 45 tahun dan dia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Masa mudanya Bapak Ibu Saudara dihabiskan dengan hidup hancur-hancuran. Masa mudanya. Dia merokok, dia peminum, dia pemain perempuan, dia pemakai narkoba. 45 tahun Bapak Ibu Saudara dia menjadi seorang hamba Tuhan dan bertobat. Dan dipakai Tuhan luar biasa menjadi seorang pengkhotbah yang besar. Tapi Bapak Ibu Saudara 5 tahun kemudian setelah dia bertobat, dia didiagnosa dokter, dia terkena kanker paru-paru. Itulah yang disebut dengan konsekuensi temporer. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara keadilan Allah, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk menyatakan keadilannya terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Contoh Bapak Ibu Saudara Yakub. Saya sudah kasih contoh tadi. Dia hidup dengan nipu sana, nipu sini. Lalu apa konsekuensi temporernya Bapak Saudara? Dia ditipu oleh Laban. Bapak Ibu ingat, ketika dia mau menikah dengan Rahel, waktu malam pengantin, dia tukar jadi Lea. Jangan sampai terjadi di Gracia Bapak Saudara. Bahaya. Tapi itu yang terjadi. Oh, dia marah sekali Bapak Ibu Saudara. Dia marah sekali, habis-habisan. Yang kedua, dia ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Tentang siapa? Tentang Yusuf. Belasan tahun Yakub percaya bahwa Yusuf sudah mati. Dia percaya ditipu oleh anak-anaknya sendiri mengatakan, "Papa, anakmu yang kau sayang telah diterkam binatang buas. Ini buktinya baju kesayangannya berlumuran darah." Oh, dia meratap menangis.
habis-habisan. Belasan tahun Bapak Ibu Saudara, dia percaya anaknya Yusuf telah mati. Konsekuensi temporer dirasakan oleh karena perbuatan dosa yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, berbicara keadilan Allah, Allah tidak pernah menutup mata dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ini menjadi bukti keadilan Allah yang tidak mengabaikan dosa sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia. Yakub terpilih? Terpilih. Bapak Ibu dipilih Tuhan? Dipilih. Apakah tidak ada konsekuensi? Ada. Konsekuensi temporer akan dialami oleh setiap manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita selalu membutuhkan yang disebut dengan pertobatan setiap hari. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita manusia ini sekali lagi kita mewarisi dosa asal. Kecenderungan kita buruk. Kecenderungan kita dosa. Tabiat kita dosa. Maka segala eksistensi kehidupan kita, semua apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini selalu mengarah kepada yang disebut dengan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita selalu memohon pengampunan dari Allah setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, satu hari itu berapa banyak pelanggaran dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang sangat besar. Apakah Tuhan tidak adil hanya memilih Yakub dan membenci Esau? Ini kan pertanyaan yang besarnya kalau kita berbicara tentang pemilihan tanpa syarat. Bukankah harusnya Tuhan engkau memilih semuanya? Mengapa engkau hanya pilih saya, tidak pilih dia? Mengapa hanya pilih dia Tuhan, bukan pilih saya? Bapak Ibu Saudara, ketika Esau dibiarkan masuk neraka, itu bukan salah Tuhan. Kenapa? Karena masuk neraka karena memang kesalahan dia dalam dosanya. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Jadi kalaupun Tuhan membiarkan Esau itu tetap dalam lumuran dosa, itu adalah bentuk keadilan Allah. Manusia dihukum karena perbuatan dosa manusia. Justru inilah bukti keadilan Allah. Yang tidak adil itu Bapak Ibu Saudara, kita dipilih, yang jelas-jelas dipilih untuk masuk ke surga, lalu Tuhan lempar kita semua ke neraka, itu baru bicara tidak adil. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, kita semua ini sekali lagi, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak ada satupun dari antara kita yang bisa menemukan kebenaran itu kembali. Kalau kita bicara Tuhan adil, ya sudah semua kita masuk neraka, betul? Kan itu konsekuensinya. Tapi kalau Allah sekali lagi menyatakan belas kasihannya, memilih satu dari antara sekian banyak. Memilih Yakub daripada Esau. Memilih satu dari penjahat dari dua yang digantung bersama dengan Yesus. Bukankah itu yang disebut dengan kasih karunia pemilihan tanpa syarat? Makanya ditanya, apakah Tuhan tidak adil? Tuhan pengerja, lalu dia mengerjakan periuk. Masa seorang ini dia tidak berhak, oh ini dipajang di sini saja ya, yang ini yang bagus dipajang di sini. Di mana tidak adilnya Bapak Ibu? Coba. Makanya sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan konsep katakan Tuhan tidak adil. Sekali lagi kalau Tuhan menerapkan betul tentang keadilannya dan mengabaikan kasihnya, tidak ada satupun kita yang duduk di gereja GKI Gracia hari ini. Tidak ada. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tidak bisa mengabaikan keadilan Allah. Dan keadilan Allah tidak bisa melepaskan kasih Allah. Kalau ini dilepaskan Bapak Ibu Saudara, kita bicara hanya keadilan Allah, sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun dari antara kita hari ini yang layak duduk di gereja ini. Itu sebabnya, di dalam keadilan Allah, dia harus menyatakan kasihnya. Di dalam kasihnya, dia harus menerapkan keadilan yang seadil-adilnya. Bapak Ibu Saudara, keadilan Allah adalah alasan ia memilih kita tanpa syarat. Jadi jangan lagi sekali-sekali bertanya, Tuhan kenapa engkau tidak adil? Hanya karena dia memilih dia, tidak memilih saya. Saya kan lebih baik. Tidak ada yang lebih baik Bapak Ibu Saudara.
Total depravity sudah menjelaskan pasti panjang lebar. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang menarik perhatian Allah. Namun kalau dia tertarik kepada kita, Bapak Ibu Saudara, murni sekali lagi, kita berbicara tentang kasih karunia. Implikasinya sangat banyak. Engkau berdiri hari ini melayani, apakah karena dia memilih kamu bersyarat suaramu merdu? Di luar sana banyak yang bersuara merdu, tidak dipilih. Di sana banyak yang mengolah manajemen pelayanan lebih bagus, tetapi tidak dipilih jadi pengerja di gereja. Kenapa? Ya itu pemilihan tanpa syarat. Kalau saya dipilih dengan kebobrokan hidup saya masa lalu, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Tidak mungkin. Keadilannya harus membuat manusia gentar dan takut kepadanya. Karena tidak ada satupun konsekuensi dosa yang tidak akan ditanggung oleh yang melakukan. Dan namun bagi mereka yang dipilih Allah, ini justru merupakan wujud kasih karunia Allah yang besar. Kalau Allah menyatakan keadilannya memilih satu dari antara sekian banyak orang. Karena Tuhan begitu adil. Dan di dalamnya ada kasih Allah yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang betul-betul mengerti konsep ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berlimpah dengan ucapan syukur. Akan berlimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, dulu Pak Prabowo itu seterunya Jokowi. Betul? Saya ingat sekali waktu pemilihan pertama itu, waduh. Ya artinya seteru politik maksudnya. Tapi sekarang, bahkan sekarang sudah terpilih. Dulu waktu itu dipilih menjadi Menteri Pertahanan. Yang dulunya musuh menjadi sekutu. Yang dulunya jauh di bawah dekat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak sekali orang puji Pak Jokowi. Ini terlepas di dalamnya ada politik yang lain Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu membahas itu. Tapi satu hal, yang dulu seteru sekarang menjadi sahabat. Yang dulu engkau jauh sekarang telah menjadi dekat. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya, dulu kita ini seteru Allah. Dulu kita ini di lumpur dosa. Dulu tidak ada satupun usaha manusia yang bisa mengangkat engkau dari lumpur dosa itu. Tapi kalau Tuhan tidak menyatakan kasih karunia-Nya hari ini bagi kita, kita masih sama. Kita masih sama. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, alasan yang pertama, karena kasih karunia, karena belas kasihan. Poin yang kedua, karena keadilan. Dan yang ketiga, karena menyatakan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya untuk sebuah kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, ketika penebusan dilaksanakan itu menjadi bukti kuasa iblis dihancurkan, dan ketika kuasa iblis hancur, di situ pula lah kemuliaan Allah dinyatakan. Sebagai contoh, ketika Allah memilih Paulus, mendatangkan kemuliaan Allah dari orang yang ingin membunuh dan menganiaya menjadi orang yang membela. Ini kasih karunia Bapak Ibu Saudara, memilih seorang Paulus yang jelas-jelas seorang militan untuk menghancurkan kekristenan di zaman itu. Justru orang seperti itu Tuhan pilih tanpa syarat, memakai dia menjadi orang yang luar biasa, melayani dia. Dan Bapak Ibu Saudara, itu untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, ketika Allah juga memakai Stefanus harus mati sebagai martir pertama dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, apakah menjadi sia-sia? Tidak. Justru pondasi iman dan Injil dalam Kisah Para Rasul bagian pertama sekaligus menjadi kemuliaan Allah. Ketika dia memilih Sakeus, Bapak Ibu Saudara, seorang pemungut cukai yang punya pekerjaan yang kotor, yang tidak layak bagi masyarakat yang dimusuhi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah, Tuhan menyatakan belas kasihannya kepadanya, memilih dia tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Dari orang yang kotor, yang hina, yang kikir dan korup,
diubah menjadi pribadi yang dermawan. Sakeus katakan, setengah dari milikku aku bagi kepada orang miskin. Poin yang kedua, jikalau ada yang kutagih, yang kuambil lebih daripada seharusnya, ku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, satu, dari orang yang pelit menjadi tahu berbagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari orang yang mengambil sekarang membagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menyatakan itu kepada kita masing-masing, karena Tuhan memilih engkau tanpa syarat. Pemilihan Allah membawa perubahan dalam hidup seseorang dan mendatangkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu pertama kali kita kenal Tuhan dan terpesona kepadanya, kita selalu berkata, Tuhan terima kasih. Kesaksian Ibu Farah menguatkan kita hari ini. Dengan dilema, dengan siklus kehidupan yang begitu panjang, Tuhan membentuk dia menjadi seorang ibu yang pejuang iman yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Untuk mendatangkan kemuliaan. Ketika Allah mengasihi Yakub, maka ada yang harus Allah lakukan, yaitu penebusan harus dilakukan, kasih harus dinyatakan, dan pengorbanan harus dilaksanakan. Itu semua mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Pemilihan Allah atas umatnya bermaksud menjadikan umat tebusan yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat tebusan. Maka setiap aspek kehidupan kita, implementasi dalam kehidupan kita masing-masing dengan satu tujuan, memuliakan Allah. Saya membaca Bapak Ibu Saudara, setiap kali perkara mujizat terjadi dalam Alkitab, banyak sekali dicatat. Ketika orang buta disembuhkan, orang bangkit, orang-orang mati dibangkitkan. Di akhir cerita diceritakan selalu mereka kembali sambil memuliakan Allah. Mereka berlari, mereka kembali mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih menyatakan kasih karunia itu dalam kehidupan kita, memilih kita dari sekian banyak orang, hanya satu yang menjadi tujuan hidup kita. Kita kembali sambil memuliakan Allah. Kita menikmati anugerah itu sambil memuliakan Allah. Pemilihannya yang tanpa syarat membuat manusia berharga dan memiliki tujuan mulia, yaitu hidup untuk menghadirkan kemuliaan Allah dalam gereja dan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, unconditional election didasarkan pada satu, belas kasihan, kedua keadilan Allah, dan yang ketiga kemuliaan Allah. Dan dari ketiga itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang merupakan inisiatif dan pekerjaan manusia, melainkan murni inisiatif dan dikerjakan oleh Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di balik ketetapan Allah untuk memilih manusia tanpa syarat, di dalamnya membuat kasih dan keadilan Allah. Karena tanpa syaratlah ia memungkinkan kita bisa menikmati anugerah dan menjadi percaya kepadanya. Karena jika itu bersyarat, maka tidak ada satupun dari antara kita yang memenuhi syarat menerima kasih karunia itu. Selamat memasuki perenungan Jumat Agung dan dalam kemenangan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita berdiri. Saya begitu diberkati dengan pujian yang baru saja kita nyanyikan tadi. Dan saya ingin mengajak kita menyanyikannya bersama-sama. Terlalu besar kasih dan pengorbanannya bagi kita. Kita berharap bahwa ini menjadi sebuah respon kita kepada firman Tuhan malam hari ini. Kalau bukan karena kasih-Nya yang besar, kalau bukan karena kasih karunia-Nya yang Dia nyatakan kepada kita, memilih kita masing-masing tanpa syarat apapun, maka tidak ada satupun dari antara kita yang layak untuk datang kepadanya pada malam hari ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pujian ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu kepada kami, telah Kau lihat.
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, telah kulihat bukti kasih-Mu yang menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, oh terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, amin, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, saya berikan 2 hingga 3 menit. Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Ungkapkan isi hatimu kepadanya, bahwa sungguh rasa syukur itu muncul di dalam hatimu karena engkau dipilih oleh Allah. Bukan karena engkau hebat, bukan karena kita memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Namun sesungguhnya hanya oleh karena kasih karunia yang Dia nyatakan kepada kita. Bapak Ibu silakan berdoa kepada Tuhan. 2 hingga 3 menit, nyatakan imanmu dan kasihmu kepada Tuhan. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, perbuatan-Mu, anugerah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak memahami secara serius apa itu pemilihan Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu, dipilih dengan kasih karunia yang sungguh-sungguh nyata, kami mensyukuri itu Tuhan, dan kami memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu berbicara begitu jelas. Ampuni hamba-Mu yang terbatas menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu berdosa. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan di hati kami masing-masing mengingatkan kami, mematraikan itu dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Untuk doa berkat saya persilakan untuk evangelis. Bapak Ibu dan seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan penuh sukacita. Sebagaimana firman Tuhan yang kau dengarkan hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Maka berkat dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Dan sebelum engkau pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan bersama Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.